Kurangnya pengawasan orang tua tentang penggunaan ponsel pintar oleh anak menjadi salah satu penyebab anak menjadi korban grooming online. Polisi pun telah mengimbau para orang tua agar turut memantau aktivitas sang anak saat berselancar di dunia maya. Kita akan langsung membahasnya dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono dan Ibu Retno Listiarti, Komisioner KPAI. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Kita melihat ini kemarin beberapa hari lalu dari Polda Metro Jaya telah menangkap satu tersangka. Ini modusnya bisa dijelaskan nggak Pak? Sebenarnya apa yang bisa digali dari keterangan tersangka tersebut? Jadi gini, jadi kemarin kan setelah kita mendapatkan laporan dari salah satu orang tua atau ibu daripada korban, kemudian setelah kita mendapatkan laporan, kita pelajari laporan tersebut, akhirnya kita membentuk tim dan kita melakukan penyelidikan. Akhirnya kita mendapatkan satu tersangka tadi, inisial AAP di Bekasi, kita lakukan penangkapan, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Seperti apa sih sebenarnya yang tersangka ini lakukan itu ya. Itu tadi awalnya dia kan memberikan dalam aplikasi itu adalah suatu permainan game ya, bentuknya game online. Game itu kan ada tadi disampaikan ada Hugo, di dalamnya ada berbagai macam game-game itu. Dia bisa memilih ini anak-anak ini. Umur 5 tahun, 6 tahun pun bisa menggunakan game ini. Jadi gampang banget sebenarnya masuk game itu. Di situ. Jadi setelah dia bermain game itu tidak terasa dari tersangka ini bisa memantau nomor handphonenya. Oh, bisa kelihatan di input sama mereka. Bisa. Dengan dia bisa memantau, bisa chatting, bisa ngomong, dan itu tapi bisa kirim gambar. Tapi tersangka itu masukin foto gitu nggak Pak? Biasanya kan ada profile picture gitu. Mereka juga memasukkan profile picture. Setelah dia itu mendapatkan nomor kontak, kemudian dia ada profile picture itu gambarnya seperti anak. Oh, jadi dia pakai foto anak agar juga dikira teman bermain biasa seumuran itu. Ya seumur 14 tahun lah dia gambarnya itu. Nah laki-laki masih imut-imut itu. Dan dia berteman, chatting ya. Setelah chatting dia langsung kemudian itu tadi dia langsung berupaya membujuk bagaimana dia itu mau melakukan suatu kegiatan yang belum saatnya dilakukan oleh anak-anak itu. Dan targetnya ini adalah perempuan biasanya. Perempuan usianya berapa Pak? Antara 9 sampai 15 tahun. Kalau dari tersangka kemarin sudah berapa korban yang kemarin dia mengakui ada 10 korban yang dia lakukan, tetapi kita tidak yakin karena kita melihat bahwa tersangka ini mempunyai 3 grup WA yang sekitar 400-an. 400-an nomor grup. Itu dari 3 WA tadi. Ini sedang kita verifikasi satu persatu, kira-kira itu dari 400 itu apakah ini anak di bawah umur semua atau ada orang dewasanya, ini sedang kita Tadi juga ada pengancaman, ini pengancamannya seperti apa biasanya mereka? Jadi dia setelah dia merekam tanpa sepengetahuan daripada korban ini, dia melakukan fotonya itu antara di bawah di bawah dia rekam, kemudian dia minggu berikutnya disuruh melakukan lagi. Kalau dia tidak mau, dia langsung mengancam. Oh, itu pengancaman. Nah, ini akan saya sebar ini video yang sudah saya rekam. Jelas anak-anak perempuan itu takut lah Pak takut. Akhirnya dia melakukan lagi. Direkam lagi. Rekaman itu ada juga disebar di grup WA itu. Aduh, ngeri banget. Oke Bu Retno, tadi kita sudah dengar gimana modusnya dan ini kan pasti nggak cuma satu, pasti banyak sekali tersangka lain gitu ya. Pengawasan orang tua, apakah sepenuhnya bisa disalahkan karena orang tua tidak awas? Sebenarnya iya, ketika itu masih usia anak, sesungguhnya pemberian handphone ponsel pintar itu baru bisa diberikan ketika anak usia 13. Tapi orang Indonesia ini kan banyak memberikan di usia di bawah 13. Biar anaknya diam gitu biar diam, biar tenang, atau sudah percaya, gampang untuk antar jemput dan lain-lain. Nah, tetapi ketika memberikan pun biasanya ponsel-ponsel yang canggih gitu ya, artinya bisa akses internet dan lain-lain. Nah kemudian ketika itu dilakukan, diberikan fasilitas juga, diisikan pulsa, kemudian ada wifi, tapi orang tua lupa melakukan pengawasan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat orang tua sekarang tuh gini, yang penting di rumah anaknya, yang penting di kamar gitu ya. Anak saya di orang rumah baik-baik aja gitu. Padahal tidak gitu, ketika orang tua bekerja, anak itu ngapain? Itu kan yang tidak terkontrol ya. Ini yang ranah publik memang itu polisi, Kemeninfo bisa melakukan memblokir dan lain-lain ya. Kalau memang mengetahui atau masyarakat berinisiatif melaporkan. Tetapi kalau di ranah dalam rumah gitu ya, domestik, private, itu kan yang tahu orang tua. Jadi harusnya ada komitmen-komitmen dalam penggunaan gadget gitu. Jadi misalnya saja main game, itu harusnya orang tua juga melakukan pembimbingan, pendampingan, game mengetahui apa, gitu tahu apa, emang itu tentang apa. Kemudian orang tua juga ikut ngebuka misalnya di ponselnya dia untuk tahu. Nah kayak
game ini kan harus mengungkapkan identitas. Nah itu kan sebenarnya orang tua bisa minta jangan ungkapkan identitasmu yang sebenarnya. Itu kan sebenarnya juga bisa sebagai satu manipulasi misalnya. Toh itu hanya sekedar biar bisa buka gitu. Tetapi banyak orang tua kan tidak. Jadi anak berselancar sendiri di dunia maya ini dan lupa melakukan pengawasan. Termasuk sebenarnya menurut saya pendidikan seks juga. Pendidikan seks edukasi ini kan dianggap tabu ya di Indonesia. Padahal orang Indonesia dari sampai sekarang kata-kata misal alat kelamin laki-laki gitu bernama penis itu hampir nggak ada yang tahu anak-anak. Vagina untuk perempuan itu jadi lebih disembunyikan kan, disamarkan. Padahal dengan menyamarkan dan menyembunyikan itu sebenarnya kita sedang membangun stigma negatif pada organ intim tadi. Jadi sebenarnya anak-anak kan suka menyebut kata burung, kata anu, kata ini pada seolah lucu atau menyamarkan padahal sebenarnya tidak. Jadi ketika anak menjadi korban atau akan jadi korban, dia nggak bisa menceritakan atau menggambarkan tentang apa yang terjadi pada dirinya dan terjadi pada organnya gitu. Betul, ya. Karena itu disamarkan tadi. Dan yang kedua adalah tadi ya harusnya dia dididik bahwa ada bagian tubuhnya yang nggak boleh dilihat orang lain dan nggak boleh disentuh orang lain kecuali dirinya sendiri. Nah bagian organ intim inilah yang harusnya disadarkan. Jadi ketika tadi diminta foto, dia sadar ini nggak benar karena kata mamahku nggak boleh melakukan ini. Dari kecil udah kita tanamkan. Jadi kalau ada yang melakukan itu laporkan mama. Jadi sex education begitu pentingnya dan itu segitu missingnya. Nah, iya, jadi ada problem ini. sebenarnya pada budaya masyarakat kita terkait itu juga. Oke, Pak Argo, ini tidak hanya satu tersangka, pasti masih banyak. Bagaimana upaya kepolisian untuk mengungkap ini semua? Sebenarnya kita memang sudah pernah menangkap beberapa yang sudah kita lakukan ya, mulai dari 2017 pun sudah kita ada yang sudah ungkap. Jadi permainan lain ini berarti ya? Ada 2018. Jadi rata-rata per tahun kita antara 5 sampai 10 kasus ya, yang seperti ini. Itu Nah yang kedepannya ini gimana? Pasti nggak cuma seorang. Ya tentunya yang pertama itu masalah apa namanya parental kontrol ya, yang utama Bu Retno tadi sampaikan ya. Jadi tetap membatasi internet di rumah misalnya, kemudian juga tetap membatasi penggunaan gadget. Jangan sampai berdua saja kita main gadget nggak tahu apa yang dimainkan berdua saja di situ ya, antara orang tua dengan anak itu ya. Kemudian juga apa namanya di sekolah juga harus diajarkan juga ya, soalnya diajarkan itu bagaimana caranya penggunaan gadget itu dan fitur-fitur yang ada sehingga tidak hanya orang tua saja, kadang-kadang orang tua kan tidak tahu gaptek ya, tapi peranan sekolah pun juga harus jadi orang tua sekolah itu nggak boleh gaptek sebenarnya dan nggak boleh bangga kalau gaptek sebenarnya, hati-hati. Jadi guru harusnya juga punya peran ya, artinya strategis juga sebenarnya, artinya ngasih tahu bagaimana mengedukasi murid-muridnya juga bagaimana berinternet yang aman dan sehat. Gitu. Itu salah satu bagian dari edukasi kepada anak-anak. Nah, Pak Argo sudah berkomunikasi dengan Kemenkominfo misalnya untuk memblokir atau melakukan kegiatan preventif? Kita sudah selalu komunikasi ya, koordinasi berarti dengan LPAI, KPAI, Komnas Anak, Kemeninfo, kita sudah selalu komunikasi. Dengan Google sendiri pun sudah. Misalnya kita sedang membuka video maupun konten-konten yang berbau pornografi pun pasti ada pemperlambatan, misalnya minta umur. Minta ini, minta verifikasi. Kita sudah komunikasi dengan Google juga. Jadi ada pembatasan-pembatasan yang harus dilalui. Jadi tidak langsung dibuka, langsung keluar. Tetapi ada jaring-jaring tersendiri yang akan menghambat daripada itu. Di situ. Jadi kita ada upaya semuanya. Karena modusnya juga berkembang terus ya Pak. Iya, bagaimana cara orang tua untuk mengawasi padahal modusnya berkembang terus dan anak tuh kalau misalnya sama gadget tuh kayak cepat banget bisanya gitu. Nah, kayak terakhir yang sebelum ini kan juga yang dia terpidana ya Pak ya di lapas, tapi dia bisa akses, kemudian dia grooming juga. Jadi ada guru yang dia tahu, kemudian guru itu dibikinlah akun palsu, ditariklah murid-murid sebagai followers. Habis itu kan juga melakukan tindakan yang sama gitu ya. Jadi artinya disuruh buka pakaian juga, disuruh menunjukkan organ intim. Nah ini kan sebenarnya tadi ya harusnya kan bagaimana kemudian anak-anak ini kok bisa diancam nilai, misalnya kalau kamu nggak ngelakuin nilainya akan dijelekkan. Jelas, betul. Jadi anak tuh sebenarnya harus kita didik gini loh. Kalau kamu bicara dengan orang dewasa, ya siapapun dia, mamamu, papamu, atau gurumu, atau siapapun orang dewasa, jika kamu mengalami tadi ya perbuatan-perbuatan yang sebenarnya mengarah pada pelecehan seksual atau pencabulan, itu harus dibicarakan, harus mengatakan gitu. Dan kalau kamu mengatakan sebenarnya kamu tidak punya persoalan apapun. Nah anak-anak ini khawatir kalau nanti saya ngomong malah dimarahin. Jadi orang tua juga kadang-kadang kok kamu ini banget sih atau tidak mempercayai apa yang dia katakan. Nah ini juga problem sebenarnya. Jadi anak-anak itu
harus didengar, tapi juga sebenarnya orang tua tidak bisa meremehkan apa yang dikatakan anak-anak. Kadang kan dia menggambarkannya kebingungan. Saya disuruh begini, suruh itu, dia bingung gitu. Dia tidak bisa menceritakan dengan tepat. Apalagi anak umur 9 tahun tadi ya. Tetapi kan bagaimana orang tua kemudian menggali, mencoba anak itu aman. Jadi diajak, oke nak, apa mama pengen tolong kamu, apa yang dilakukan, seperti apa, ceritakan. Nah banyak orang tua sudah emosi lebih dulu gitu, jadi menutup, akhirnya anak berterus terang. Sejak usia berapa kira-kira anak harus diberikan edukasi seperti itu, dan kalau misalnya sudah terlambat, adakah kata terlambat? Oh ya, sebenarnya dari kecil ya, ketika kita mulai mandiin dia. Jadi kita mandiin, tunjukin bahwa ini nggak boleh disentuh siapapun kecuali dirimu, termasuk orang di rumah yang menyentuh, misalnya apakah itu supir, apa itu ayah, paman, kakek, itu juga harus diajarkan. Ngomong sama mama gitu. Nah, semakin dia besar, maka akan ada perubahan-perubahan lain. Misalnya tadi ya, kalau anak sekarang sudah pegang gadget, berarti dia pun bahwa ada bahaya di sini gitu. Jadi dia harus diceritakan, harus dijelaskan. Jadi anak tuh harus diedukasi, karena dulu kasusnya kan lewat FB ya, di inbox itu 6 bulan ya Pak pendekatannya. Kali ini nggak perlu 6 bulan, dalam waktu singkat anak-anak itu bisa terperdaya, karena namanya anak ya, dia kan nggak tahu risiko. Lalu dia berpikiran kan pendek ya, ya belum, memang dia bukan orang dewasa gitu. Nah jadi harusnya kita memberi pengertian dia kan sesuai dengan perkembangan usia, dan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh keluarga. Pertama keluarga, ketika dia memasuki usia sekolah kan bisa orang tua bisa sekolah. Nah itu yang jadi hal-hal yang kita kadang-kadang juga selalu ngelindungin anak perempuan, berpikir bahwa anak laki aman. Enggak, ternyata pas data 2018 ya Pak, anak laki-laki jauh lebih banyak jadi korban. Jadi makanya saya tanya, targetnya laki-laki atau perempuan? Betul. Biasanya kan dan ini perempuan. Semuanya bisa jadi target sebenarnya ya? Sebenarnya semua anak punya kerentanan menjadi korban, baik dia kekerasan seksual, baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Oh, jangankan di ranah-ranah seperti ini yang sulit kepantau ya, ranah publik seperti sekolah aja kan beberapa mungkin kasus terjadi. Nah Pak Argo, yang sudah diblokir apa saja oleh Kemenkominfo sejauh ini dan pernah diminta oleh Polri untuk diblokir game online ya? Jadi misalnya seperti video-video yang berbau pornografi, kemudian konten-konten yang berbau pornografi, itu sudah kita selalu komunikasikan ya untuk dilakukan pembatasan-pembatasan. Yang Hago ini udah diblokir belum Pak? Sudah ya, sudah ada pembatasan, sudah tidak bisa kirim ke foto, udah nggak bisa chatting. Chatting udah nggak bisa ya sudah Pak, nggak bisa terus kirim chatting. foto sama data ini ngomong juga nggak bisa. Iya, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Kalau KPAI pengennya idealnya seperti apa sih game online untuk anak sebenarnya? Sebenarnya kalau KPAI dengan kepolisian maupun dengan Kemeninfo, kita tuh WA-an aja udah bisa ya Pak, misalnya ini ada beginian gitu, tuh segera biar cepat gitu ya melindungi anak yang lain, tuh kita bisa WA-an. Artinya walaupun tidak resmi pun kami bisa cepat walaupun hari libur dan lain-lain gitu. Itu satu ya. Yang kedua adalah terkait sebenarnya usia. Kalau berkaitan dengan usia, sebenarnya game-game itu sudah teridentifikasi oleh Kemeninfo karena ada permennya, peraturan menteri. Nah itu sebenarnya ada pengklasifikasian berdasarkan usia. Nah sayangnya orang kan bisa ngebohongin usia ketika mendaftar. Benar. Nah itu yang bisa tembus. Nah jadi menurut saya sih sebenarnya yang utama adalah bahwa anak-anak ini nggak bisa kita larang sih ke dunia maya karena dia lahir di era digital. Menjauhkan anak dari dunia ini juga tidak memungkinkan. Tetapi bagaimana orang tua kemudian melakukan tadi ya komitmen bersama. Jadi diproteksinya ada gitu. Misalnya gini, jam 9 malam kita semua sepakat untuk tidak pakai handphone. Handphone bisa ditaruh, kita punya locker sendiri. Ayo semua masuk, kuncinya siapa yang menyimpan. Jadi besok, besok pagi baru. Sama ya. Iya, artinya kayak gitu. Itu penting karena orang tua kita nggak bisa loh ya nyuruh anak nggak boleh, tapi kitanya sendiri main gitu. Benar-benar. Jadi semuanya harus disiplin ya. Betul, dan model bersama. Orang tua adalah model dari anak-anaknya. Jadi kalau orang tua juga merasa gadget adalah keasikan bagi dia, maka anak pun bisa meniru hal yang sama. Harusnya orang tua menjadi teman yang asik bagi anak-anaknya, bukan ponsel pintarnya. Pak Argo, singkat saja himbauan untuk anak dan gadget seperti apa bagi orang tua? Ya yang pertama kan orang tua harus bisa mengawasi anak ya. Jadi harus tahu misalnya anak itu kalau main gadget jam berapa, dia harus melihat dan juga harus mengawasi apa yang dilakukan dia. Dia main apa sih, kita harus mengawasi, itu yang pertama. Yang kedua, Polda Metro mempunyai ruangan ya atau tempat khusus untuk anak
anak melaporkan maupun perempuan. Ada tersendiri, tidak gabung Jadi dengan yang lain. aman, nggak usah takut malu gitu ya, jadi Pak, ya? bisa mau melaporkan silakan. Di sana ada Mbak Pulwan yang akan menanganinya, semua perempuan. Kan untuk menangani anak-anak, baik itu perempuan laki-laki ada. Jadi tidak usah takut, silakan melaporkan kalau ada kejadian-kejadian yang kira-kira itu seperti yang ada sekarang ini. Di situ. Oke, Pak Argo Brotmo, terima kasih telah bergabung dan berbagi informasi penting ini untuk orang tua murid di Metro Pagi Prime Time. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Terima kasih.